Terima kasih, Revi. Kita sedikitan, kalau sedikitan walaupun hanya di Zoom, rasanya itu very solemn gitu ya. Kalau banyakan rasanya meriah, suasananya beda. Kita duduk, masuk ke dalam kursi sampai bisa bersandar, kakinya juga kalau bisa menapak ke lantai, atau kalau nggak nyampe kayak saya ini pakai tatakan, bisa pakai kursi kecil ya, dingklik, atau kalau punya balok yoga kadang ditaruh di balok yoga. Apa aja yang bisa membuat kaki kita rasanya grounding, menempel dan mengakar sampai ke bawah seperti itu ya. Kemudian tangan kiri ada di atas dada, tangan kanannya di perut. Revi mungkin bisa bantu untuk mute. Oh ya, Ibu Sonya sudah connect audionya. Terima kasih Ibu Sonya sudah datang. Revi mungkin bantu untuk di mute ya yang lainnya. Mulai memejamkan mata, merasakan tubuhnya lebih rileks. 1 jam ke depan kita mau ambil waktu untuk diri kita sendiri. Bukan masalah egoisme, tetapi masalah mencintai. Tarik nafasnya dari hidung 4 hitungan. Membuang nafas juga dari hidung 4 hitungan. Fokuskan pikirannya kepada hitungan nafas. Lepaskan dulu semua pikiran-pikiran yang lain. Kita dudukkan pikiran kita di satu titik dan fokuskan menghitung 4 inhaling dan 4 exhaling. Mudah-mudahan semua ketegangan, tension, tekanan, terikat apapun itu pelan-pelan mulai mencair dan kepala kita juga mulai ringan, relax, rilis, centering, terpusat, menyatukan tubuh kita, pikiran, dan energi kita semuanya di satu tempat. Tarik nafas lagi 4 hitungan. Membuang nafas juga 4 hitungan. Sambil terus menghitung nafas, inhaling 4 and exhaling 4. Kita mulai merasakan udara yang masuk dari hidung ke rongga tenggorokan. Kemudian masuk ke rongga dada, tangan kiri kita rasanya mulai naik. Terus mengalir sampai ke rongga diafragma atau dekat perut sehingga tangan kanan juga mulai naik. Pada saat membuang nafas, tangan kanannya turun, tangan kirinya turun. Kita squeeze tenggorokan kita mengeluarkan udara dengan kuat. Pada saat menarik nafas, rasakan kita ambil energi baru yang menyegarkan semua tubuh kita, bagian tubuh manapun yang serasa tidak nyaman, arahkan energi kita ke situ. Pada saat membuang nafas, bayangkan kita melepaskan bagian-bagian tubuh yang rasanya tidak nyaman itu, ikatannya, tensionnya, rasa nyerinya, apapun itu kita lepas. Inhaling, refresh your body. And exhaling, release hal-hal yang tidak kita butuhkan lagi, lepaskan. Emosi yang tidak kita perlukan, lepaskan. Inhaling, ambil oksigen yang banyak. And exhaling, lepaskan lagi karbon dioksida dan semuanya ya yang tidak perlu kita simpan. Melepaskan tidak hanya sesuatu yang useless, sesuatu yang sudah rusak, sesuatu yang mau kita buang, tetapi kadang kita melepaskan sesuatu yang saat ini tidak kita butuhkan, tapi mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Karena itu kita cukup mengambil dan menyimpan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, oleh diri kita saat ini secukupnya. Apapun yang berlebih, kita belajar untuk melepaskan keterikatan kita. Sehingga lebih ringan, tubuh kita lebih ringan, hidup kita. Tidak banyak yang menggandul atau mengikat.
Give me your smile, terus senyum sedikit, biar otot-otot wajahnya juga mulai naik, tarik nafas lebih dalam. And exhaling, membuang nafas sampai habis rasanya udara di paru-paru. Sekali lagi ya, tarik nafas dalam. Lepaskan. Perlahan membuka mata, boleh cek dulu tangannya, mungkin udah pegal. Selamat datang yang baru bergabung. Ibu Siaga, halo, selamat pagi. Seru banget. Ada Ibu Joyce, kayaknya udah lama loh nggak lihat Ibu Joyce. Ibu Felicia juga ya, sudah makin ceria ini. Maju sampai setengah kalau bisa di ujung kursi. Yang baru datang boleh menyiapkan resisten band, tali, handuk, dan beban. Boleh dumbbell kecil atau botol air yang diisi setengah. Ya, kita mulai dari tubuh bagian atas, nanti kita mengalir sampai ke yang lebih bawah. Kalau sudah mapan, duduknya di ujung kursi, jaga keseimbangan, kedua telapak kakinya melekat kuat di alas ya, biar seimbang, bawa kedua tangan ke atas sebelum memegang apapun. Kalau sehari-hari banyak compression di tulang belakang kita, ini nggak apa-apa ya, tangannya agak sedikit pegal ke atas terus, karena kita mau lengthening, kita mau panjangkan lagi. Kasih jeda di ruas-ruas tulang belakang kita yang mulai saling berdekatan itu. Kalau lihat gambar ruas tulang belakang, harusnya antara tulang dengan tulang ada jarak ya. Tapi kadang-kadang itu mereka mulai mendekat jaraknya, pengaruh usia, pengaruh postur tubuh kita sehari-hari yang suka melengkung. Maka kita kembalikan lagi, tarik terus tangan kiri, tangan kanan ke atas. Bayangkan dari tulang ekor sampai tulang leher, semua ruas-ruas tulang belakangnya mulai meninggi. Tarik perut bagian bawahnya ke dalam supaya bisa kasih tenaga di tulang belakangnya lebih tinggi lagi. Turunkan dulu tangannya. Kita mau lakukan lagi, tapi sekarang bahunya ikutan. Ya, ayo, tarik nafas, bawa kedua tangannya ke atas. Tinggiin lagi seperti tadi, kemudian bahunya menjepit telinga. Jadi ini otot-otot bahunya mulai bekerja. Jepit telinganya dengan bahu sekuat-kuatnya sampai rasanya di ketiaknya itu otot-ototnya juga ke stretch. Tarik perut bagian bawahnya ke dalam, bawa pusernya ke arah punggung. Turun dulu. Mudah-mudahan udah mulai kerasa agak panas-panas otot-otot di leher dan bahu ya. Satu kali lagi ya. Siap, tarik nafas, bawa tangannya ke atas. Kemudian panjangin tulang belakang, tangannya keduanya meraih tinggi ke atas. Kemudian atur nafas, jepit lagi telinga sama bahu, jepit sekuat-kuatnya. Sampai rasanya bahunya itu agak-agak berkontraksi, atau kadang-kadang saya tuh sampai bergetar ototnya itu gempa bumi gitu ya. Masih terus, jepit lagi telinganya lebih kuat lagi, sampai ada rasa pegel sedikit di bahunya. Oke, bisa. Lumayan. Putar bahunya ke belakang 3 kali. 1. Mungkin putaran yang besar. 2. 3. Sekarang putar ke depan. 1. 2. 3. Saya ingatkan lagi ya, tarik nafas selalu dari hidung. Membuang nafas boleh dari hidung, atau kalau agak sesak dari mulut tapi pakai sedotan. Nanti pose bending atau twisting, keluar nafas dari hidung agak nggak enak, boleh dari mulut, tapi jangan besar-besar ya. Siap. Sekarang tundukkan dulu dagunya menempel ke dada, tundukan kepalanya. Tangannya kiri kanan mau dilepas boleh, mau pegangan kursi boleh, supaya bahunya lebih turun. Tempelkan dagunya serapat mungkin dengan dada. Rasanya tulang lehernya mulai membentuk kurva. Kemudian tanpa memejamkan mata, jadi mata tetap dibuka ya, perlahan-lahan yuk bawa kepalanya ke atas. Perlahan sekali ya, supaya tidak pusing, matanya tetap dibuka.
Rasanya ini belakang kepalanya mau nempel ke punggung, ke tenggorokannya. Yuk, bawa lagi ke bawah, perlahan. Atur nafasnya. Kepalanya semakin menunduk, dagunya lebih dekat lagi sama dada dan matanya tetap membuka. Nah, bisa lihat lantainya, bisa lihat perutnya. Lebih dalam lagi, tarik lagi dagunya sampai rasanya ditengkuk, itu ke stretch. Pelan-pelan bawa lagi yuk ke atas. Kita banyak-banyak stretch dulu di awal supaya otot-ototnya nyaman. Satu kali lagi terakhir, bawa nunduk, matanya tetap dibuka. Sedalam mungkin, bawa dagunya masuk, mendekati dada. Kalau bisa dagunya sampai menekan dadanya. Kemudian kembali ke depan. Sekarang bawa telinga kiri menempel ke bahu kiri. Tangan kanan pegang kursi. Ya, jadi tidak hanya leher tapi sampai bahu juga bisa di stretch ya. Jadi tangannya mau pegang kursi juga boleh. Panjangkan lagi ruas tulang belakang yuk, jangan jadi membongkok. Kemudian telinga kirinya lebih dekat lagi ke bahu. Dari sini, kepalanya pelan-pelan menggulir sampai telinga kanannya yang menempel di bahu kanan. Gulirkan secara perlahan sambil merasakan. Kadang di posisi yang mana, aduh ini kayaknya kok agak-agak stretch-nya kerasa banget ya. Pelan-pelan gulirkan lagi ke kiri perlahan. Mungkin pas tidur itu ada bagian otot yang sedikit kaku. Jadi dia memang sedang minta diperhatikan ya, minta di stretch lebih hari ini. 2 kali lagi ya. Gulirkan lagi perlahan-lahan ke arah kanan. Sekarang telinga kanannya yang menempel di bahu kanan, pandangan matanya bisa lihat ke depan. Perlahan-lahan gulirkan lagi ke kiri. Telinga kirinya yang menempel di bahu, pandangan matanya ke depan. Selamat pagi Ibu Mariani. Langsung bergabung yuk. Terakhir kita bawa lagi telinga kanan. Mendekati bahu kanan. Nice. Menyenangkan sekali. Terakhir nih yang sebelah kirinya yuk. Kita bawa lagi ke arah kiri. Kemudian kembali lagi ke tengah. Mudah-mudahan aman ya. Kalau ada yang pusing, boleh tarik nafas dalam dan menghembus. Istirahat sebentar. Kalau masih bisa lanjut. Yuk, sekarang tangannya taruh aja di atas pahanya. Seperti tadi, tapi tadi kan lehernya, sekarang sama dadanya ya. Pada saat mendongak sedikit kepalanya, dorong bahunya ke belakang, dadanya dibawa ke depan dan ke atas. Jadi otot-otot punggung bagian atasnya juga mulai di-stretch. Menghembuskan nafas sambil bawa punggungnya melengkung ke belakang. Tangannya boleh dekat sama lutut supaya punggungnya bisa jauh ke belakang. Kemudian dorong lagi dadanya ke depan dan ke atas, bahunya dorong ke belakang. Rasanya tulang belikatnya itu yang kiri dan kanan mau bertemu gitu. Melengkung lagi yuk, buang nafas perlahan sambil dinikmati. Setiap inci gerakannya itu rasanya di otot sebelah mana. Tarik nafas, open your chest. Rasanya kita membuka hati luas, menerima berkah surgawi ya. Dan kita simpan dengan baik di dalam hati, melengkung tubuhnya yuk, kunci semua berkat-berkat surgawinya. 1 kali lagi terakhir, overhead, melihat ke atas, dorong lagi dadanya lebih jauh ke depan dan ke atas. Terakhir buang nafas sambil melengkung, rounding. Kembali. Mudah-mudahan punggungnya juga sekarang udah lebih lentur. Ada pepatah yang bilang kita itu semudah bagaimana tulang punggung kita. Jadi maksudnya selama tulang punggungnya masih fleksibel, kita tuh masih muda. Saya lihat di sini semuanya masih fleksibel, masih muda berarti semuanya ya.
Tangan kirinya yuk pegang kursi, bawa tangan kanannya ke atas seperti tadi, tinggi, tinggi, tinggi. Ruas tulang punggungnya bawa terus ke atas, pusar, sedot ke dalam. Inhale here, and exhale yuk, badannya mulai belok ke kiri, bending. Kedua kaki tetap melekat di lantai, tidak ada yang terangkat ya. Dorong pinggangnya ke kanan. Bawa tangan kanannya lurus di atas kepala, jauh ke kiri. Nice. Kalau bisa tangan kanannya di atas, lebih lurus lagi. Ya, lurus, bawa ke atas. Perlahan kembali. Tangan kanannya sekarang yang pegang kursi. Bawa tangan kirinya dulu lurus ke atas yuk. Sedot perutnya ke dalam. Tarik nafas, panjangin pinggang punggung. Buang nafas, melengkung ke kanan sekarang. Bending, ya, side bend. Dorong pinggang kirinya terus semakin ke kiri. Tangan kirinya di atas. Bawa lebih jauh lagi jari-jarinya kayak mau mengambil sesuatu. Ini jauh di kanan sana. Rasakan stretch dari pinggang sampai ke bahu. Ke bawah ketiaknya. Tarik nafas, masih di sini. Panjangin lagi ruas tulang belakang. Buang nafas lebih jauh lagi. Tangan kirinya mau ke arah kanan. Perlahan kembali. Nice. Sekarang tangan kanan taruh di luar kaki kiri. Tangan kirinya cari kursinya di belakang. Sejauh yang mampu. Kalau agak nyeri, tidak usah terlalu ke belakang, tidak apa-apa. Tarik nafas, panjangin perut, pinggang. Buang nafas yuk, badannya muter ke kiri. Muter ke kiri sejauh yang bisa. Mau pegang tangan kirinya, mau pegang sandaran boleh, mau pegang kursi. Dudukannya boleh ya, mana yang lebih nyaman. Yang penting adalah tulang punggungnya bisa ke twist atau terpuntir. Masih di sini, tarik nafas, panjangin lagi ruas-ruas tulang punggungnya dulu. Buang nafas sambil lebih memanjangkan lagi, puntir lagi tubuhnya lebih ke kiri sampai matanya bisa melihat ke belakang. Bernafas. Ya, kalau yang sulit boleh exhale-nya dari sedotannya. Perlahan kembali. Gantian yuk, tangan kirinya di luar kaki kanan. Tangan kanannya cari pegangan kursi. Sandaran maksudnya. Boleh sandaran, boleh dudukan ya. Yang penting tangan kanannya memegang bagian belakang kursi. Tarik nafas. Lengthen your spine. Buang nafas. Twist lagi ke kanan. Boleh melihat ke arah bahu kanannya di belakang. Masih di sini, tarik nafas, panjangin lagi. Buang nafas, yuk semakin dalam lagi kita twistingnya. Kembali. Wow. Mudah-mudahan udah lebih enak tubuhnya ya. Sekarang kedua tangannya yuk pegang bagian belakang kursinya. Jadi kan dudukan kursi ada bagian belakang, mau dari pinggir, mau dari belakang silahkan. Ada yang baru gabung. Selamat pagi, selamat bergabung. Ya, dari sini dorong kedua bahunya ke belakang sambil ini tangan-tangannya menggenggam kursi. Jadi rasanya otot pectoris atau dekat bahunya sini semakin terbuka ya. Tangannya terus tarik kursinya dari belakang supaya bahunya lebih ke stretch lagi. Stay here, 3, 2, 1, nice. Buka kakinya sedikit. Kaki kiri serong sedikit ke kiri. Kaki kanan serong sedikit ke kanan di ujung-ujung kursi. Tangannya boleh berpegangan sama paha. Panjangin dulu tubuh. Exhale, apakah bisa bahu kanan ke arah lutut kanan? Kalau sampai sini udah kerasa di pinggangnya, boleh cukup. Kalau belum kerasa dan rasanya mampu seimbang, mau lebih dekat lagi silahkan ya. Semakin dekat bahu kanan ke arah lutut kanan akan lebih dalam rasa peregangan. Perlahan kembali. Tarik nafas, lengthen your spine. Exhaling, sekarang bahu kiri ke kaki kanan. Dalam mana ingin merasakan, silahkan ya. Mungkin setiap orang akan beda-beda. Karena ototnya beda, bentuk rangkanya beda, ya itu sangat berpengaruh. 2 kali lagi ya.
Tarik nafas. Exhale, bahu kanan ke kaki kiri. Ya, kalau yang sering-sering duduk biasanya otot-otot QL-nya ini lumayan nih, tight atau kenceng gitu ya. Ya, kembali. Inhaling here, exhaling bahu kiri ke kaki kanan. Jadi pose ini sangat baik untuk merilis otot-otot QL atau pinggang bawah nih. Ada dua otot kiri dan kanan yang suka rasanya aduh kenceng banget ini encok pinggangnya gitu. Terakhir yuk, inhaling lengthen your spine, exhaling bahu kanan ke kaki kiri. Ini yang terakhir, make the most of it. Bayangkan ini benar-benar ototnya berbahagia sekali. Bawa lagi ke tengah, tarik nafas. Terakhir bahu kiri ke kaki kanan. Bikin ototnya yang paling bahagia. Jaga keseimbangan, atur nafas. Beresin lagi yuk, posisi duduknya saya udah merosot-merosot soalnya. Ya, sekarang kaki kirinya angkat, taruh. Kaki kanannya ditaruh dulu. Dan sekarang kaki kirinya diangkat, tangan kanannya diangkat. Nice. Taruh. Kaki kanan, tangan kiri. Nah, lebih cepet ya. Yuk, kaki kanan, turun kaki kiri, turun kaki kanan, ganti kaki kiri, satu lagi kaki kanan, dan kaki kiri. Nah, sekarang modifikasinya kaki kirinya angkat, tangan kanannya angkat, siku ke lutut. Yes. Baru dikembalikan. Kaki kanan, tangan kiri angkat, sikunya ketemu lutut dulu, angkat. Saya dumbbellnya yuk bawa. Yuk yang punya beban dumbbell, botol, tapi kita cuma satu nih hari ini. Jadi tangan kanan dulu ya. Tangan kanan 5 kali, nanti baru tangan kiri 5 kali. Oh, sebelumnya kita putar-putar tangan dulu deh biar lemes. Yuk, kepalkan tangan, ditaruh lagi dumbbellnya. Maaf. Kita putar dulu biar otot-otot pergelangannya enak. Putar ke dalam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih kuat lagi menggenggam jari-jarinya, putarnya keluar sekarang. 1, 2, 3, 4. Lebih kuat genggamannya, maka peregangannya juga akan lebih kerasa. 8, 9, 10. Baru ambil lagi dumbbell. Sekarang kita pegang dulu di tangan kanan. Siap ya, seperti tadi ya. Kaki kiri angkat, tangan kanannya angkat, siku ketemu lutut. 1. Kemudian luruskan, turun dulu. Masih yang kanan lagi. Angkat kaki, tangan, siku ketemu lutut. 2. Luruskan tangan, turun. Masih, angkat, siku ketemu lutut. Luruskan. 3. 2 kali lagi. Yes, angkat. Nice. Siku ketemu lutut. Luruskan. Taruh, udah mulai panas. Terakhir nih, angkat. Siku ketemu lutut. Luruskan. Nanti ya, tangan kiri ya. Yang tangan kiri gerakannya udah lebih paham ya. Mudah-mudahan dia lebih mudah. Coba tangan kiri, tangan kanan, mana yang lebih kuat? Kadang-kadang ada yang tangan kirinya kuat betul. Siap-siap pegang tangan kiri. Tangan kanan kalau mau pegang kursi boleh, tapi kalau nggak pegang juga nggak apa-apa kalau seimbang. Lutut kanan, tangan kirinya ke atas dulu. Siku ketemu lutut, angkat, rilis. 1. Angkat lutut, angkat tangan. Siku ketemu lutut, angkat, rilis. Lagi, angkat. Siku ketemu lutut. 3, rilis. 2 kali lagi bisa. Angkat, siku ketemu lutut, and up. Terakhir, angkat kaki, angkat tangan, sikunya ketemu lutut, and up. Keren ya.
belakang. Duduknya boleh agak menghadap ke kiri, atau kalau misalnya tidak ada hambatan di kursinya, boleh tetap seperti itu duduknya. Pegang lagi di tangan kanan, kakinya sudah mapan di bawah, pegang dulu seperti ini. Ya, nanti kita mau lurusin ke arah belakang. Otot-otot, biasanya kalau kita begini, otot-otot tricepnya di bawah ini, aduh kok kayaknya kurang kuat ya gitu. Kurang tone, kurang kenceng. Jadi kita mau bantu sekarang. Ya, tangan kiri boleh pegangan kursinya. Tangan kirinya genggam kursi. Badannya turun sedikit. Sedikit aja 30 derajat. Tarik nafas di sini, buang nafas. Yuk, tangannya luruskan tapi ke arah belakang. Mengayun pelan, bawa lagi tekuk ke depan. Ya, kemudian ke belakang. Lurus ya, ke belakangnya selurus mungkin. Ya, bagus sekali. Oke, 3 ke belakang. Yang pakai botol juga sama ya gerakannya. 4, kita bikin 6 yuk. Tekuk lagi. 5, tekuk. Terakhir 6. Lagi ke depan. Gantian yuk tangan kiri sekarang. Nah, kalau yang mau duduk yang menghadap ke depan tidak apa-apa ya, kalau tidak ada yang menghalangi gitu. Sekarang tangan kanannya pegang kursi. Saya menyarankan pegang kursi ya, supaya lebih ringan. Dan perutnya ini dikunci. Dikunci artinya disedot perutnya masuk ke punggung. Dan ada kontraksi di situ, jadi pinggangnya itu mapan. Bawa sedikit badannya maju, 30 derajat. Dekatkan dumbbellnya dekat dada. Tarik nafas, buang nafas, luruskan ke belakang. 1, tekuk lagi. 2, luruskan ke belakang. Tekuk lagi. 3, tekuk lagi. 4, kakinya menjejak kuat di lantai. 2 kali lagi yuk. 2, tekuk. Yang terakhir bisa bawa paling jauh ke belakang. Yes. Oke, taruh dulu deh dumbbellnya. Shake your hand. Shake your hand. Lengan kiri bawa ke kanan. Ambil pakai tangan kanan, stretch bahunya. Nah, badannya putar sedikit ke kiri supaya menghadapnya betul-betul ke depan. Jadi lebih kerasa lagi di bahunya ya. Kalau yang badannya mulai ke bawah, kan karena tangannya di bawah, badannya ikut. Badannya lawan ke arah yang berlawanan ya. Jadi lebih betul-betul di stretch. Sekarang tangan kanan yuk, bawa dulu ke kiri. Ambil pakai tangan kiri. Badannya putar sedikit ke kanan. Bernafas. Ya, mudah-mudahan nyaman rasanya di belakang. Lebih dalam lagi kita lakukan eagle pose. Tangan kiri pegang pundak kiri. Pegang pundak kanan. Tangan kanan pegang pundak kiri. Mau di sini, stay boleh. Yang mau lebih, yuk. Tangannya mulai diputar. Jadi siku kanan di bawah, siku kiri di atas. Ya, ada 2 opsi ya. Mau yang seperti ini aja boleh. Mau yang diputar tangannya seperti pretzel boleh juga. Wah, nice Ibu Sumbini ya, udah bisa. Yang diputar ataupun yang memegang bahu, setiap tarik nafas, bahunya turunin. Setiap tarik nafas, sikunya dorong sedikit ke depan. Jadi di belakang bahu lebih ke stretch lagi. Tarik nafas, turun bahunya. Buang nafas, dorong sikunya. Kayak nafasnya mendorong siku. Ya. 1 kali lagi, tarik nafas. Tarik bahunya lebih ke bawah. Panjangkan leher. Buang nafas, dorong lagi sikunya ke depan. Rilis dulu. Nah. Gantian sekarang. Tangan kanannya dulu yang pegang bahu. Baru tangan kiri. Yang diputar sekarang siku kiri yang di bawah, siku kanan yang di atas. Nah, boleh diputar. Nah, siku kiri yang di bawah ya, siku kanan yang di atas. Sama seperti tadi, pada saat tarik nafas, tarik bahunya lebih menjauhi telinga atau tarik ke bawah. Ya, sampai rasanya otot-otot di antara bahu dan lehernya itu betul-betul ke. Pada saat buang nafas, dorong sikunya ke depan. Dorong terus ke depan. Tarik nafas bahunya ke bawah.
Buang nafas, sikunya dorong. Tarik nafas, bawa lagi bahunya lebih ke bawah. Buang nafas sambil turunin lagi bahu sambil dorong siku. Rilis. Rasanya panas ya bahu sama lengannya. Yuk, sekarang cari handuk kecil atau resisten bandnya. Resisten bandnya coba dilipat-lipat, itu kalau yang pink itu harus dilipat 3 kayaknya, soalnya panjang betul. Itu bisa dibagi 2 kayaknya, saking panjangnya. Tapi enak kalau panjang, bisa dikaitin ke kaki, buat ditarik ke tangan bisa ya. Segini aja. Simpen dulu di paha. Ya, gimana nih biar nggak merosot nih. Sekarang siku kirinya bawa ke atas, ambil pakai tangan kanan. Nah, diambil pakai tangan kanan. Yes. Jadi lengan kirinya di samping telinga. Tarik nafas, panjangin dulu pinggang ke atas. Buang nafas, bending lagi yuk sedikit ke kanan, sedikit aja. Supaya otot-otot bagian kiri tubuhnya agak ke-stretch sedikit. Kembali ke tengah. Tangan kirinya tetap, tangan kanannya pasang. Talinya di tangan kiri, di belakang. Nah, udah pegang pakai tangan kiri. Tangan kanannya yuk dari bawah ambil talinya. Yes, dari sini yuk coba jalan. Apakah bisa semakin dekat tangannya, semakin dekat? Barangkali jarinya bisa ketemu satu. Coba jalan lagi. Barangkali 2 jarinya bisa ketemu. 3, 4 atau semuanya bahkan. Nah, kalau sakit ya stop di situ ya, jangan sampai sakit. Cuman berusaha jalan 1 mili demi 1 mili, 1 senti demi 1 senti. Apakah ototnya sudah lebih panjang, sudah lebih lentur? Bernafas di sini. Tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 4 hitungan. Pelan-pelan lepaskan tangan kanannya dulu. Nah, baru tangan kiri. Ya. Gantian tangan yang satu lagi yuk. Siku kanannya bawa ke atas, ambil pakai tangan kiri. Bawa siku kanannya lebih ke tengah dari belakang. Semampunya ya. Kalau sampai sini, aduh udah mentok nggak apa-apa. Kalau sampai sini kayaknya masih bisa nih, 1 senti lagi yuk di bawah. Tarik nafas, panjangin dulu otot pinggang, otot punggung. Buang nafas, bending sedikit aja ke kiri. Kita tes lagi otot pinggang, otot punggungnya. Perlahan kembali. Tahu ya selanjutnya apa? Ini si karet atau si tali atau si handuk. Pegang pakai tangan kanan. Nah, kemudian tangan kirinya yuk pelan-pelan cari. Sampai sini aja udah nyeri, stop. Sampai sini belum kerasa apa-apa, yuk naik. Kayak tadi, cari lagi. Tangan yang kanannya ke bawah, tangan yang kirinya ke atas. Oh, jarinya ketemu 1 gitu. Boleh dikaitin. Sampai sini udah sakit banget, ya udah stop. Yang masih bisa, yuk barangkali sampai 4-4-nya nempel. Ya, barangkali. Hari ini saya cuma sampai 1 aja ini. Tangan kirinya soalnya lagi cedera ya. Tapi tetap harus latihan dia. Kalau enggak ntar sampai sini doang nggak maju-maju. Bernafas, inhaling 4. Exhaling 4. Nah, tangan kiri dulu yang dilepaskan perlahan-lahan. Baru tangan kanan. Ininya jangan jauh-jauh ya. Nanti mau dipakai lagi, tapi kita mau putar dulu bahunya ke belakang 3 kali. 1. Bikin lingkaran yang besar. 2. 3. Ke depan, bikin lingkaran lebih besar lagi. 1. Rasanya pada saat bahu berputar, seluruh ruas tulang punggung dan lehernya juga ikut merasa. Tambah 1 deh bonus. Ambil lagi karetnya, masih lanjut. Karetnya buat sebesar yang tadi ya. Kalau yang pink boleh dilipat 3. Beginilah.
Kemudian genggam ujung-ujungnya. Kira-kira bisa dilihat selebar bahu atau mau lebih besar sedikit boleh. Tapi jangan terlalu jauh. Jangan sampai 2 kali bahu. Seginilah kira-kira ya. Ya, bagus, bagus. Kakinya melekat kuat. Tarik tangannya ke atas. Lurus, lurus, lurus. Tadi di awal kita ada latihan tanpa tali. Sekarang pakai tali supaya tangannya lebih terarah. Apakah bisa lebih ke belakang lagi? Sejauh mana? Sampai sini bisa. Sampai sini bisa. Terus, atau bisa sampai bawah. Jangan-jangan ya, ada yang bisa sampai bawah ya. Nah, yang sulit, pelan-pelan diluruskan. Dorong tangannya itu bukan pergelangan tangannya, tapi bahunya mendorong tangannya ke atas. Biar agak dilatih juga kekuatan otot bahu. Jadi otot bahunya rasanya dalam pikiran kita, ini otot bahu, ini mendorong otot lengan. Kemudian sampai ke siku, mendorong lagi pergelangan tangannya ke atas sehingga bisa lebih jauh ke atas. Tarik nafas di sini, buang nafas, bawa lengannya ke belakang sedikit demi sedikit sambil buang nafas. Oke, turun dulu. Kita coba satu kali lagi ya. Yuk, tangannya lurusin ke depan. Dari sini mulai ya dalam pikiran kita, otot-otot bahu kita ini mendorong otot-otot tangannya memanjang ke lengan, ke siku, terus. Jadi dari bahu mendorong tangannya ke depan. Tarik nafas, bawa kedua lengannya ke atas sambil otot bahunya terus mendorong lengannya lebih panjang lagi ke atas. Buang nafas, apakah bisa bawa sedikit lebih ke belakang? Nice, ya. Bawa sedikit lebih ke belakang. Turun. Lumayan deh, biar otot-otot bahunya juga ikut lemes, otot lengannya juga kuat ya. Sekarang kita pasang talinya dari belakang gitu. Nah, dari belakang, jadi badannya sedikit membungkuk ke depan, sedikit aja. Lurus, mau lurus. Tadi kita udah coba pegangan belakang kursi, sekarang yang dipegang tali. Tarik nafas, dorong lagi, bahunya mendorong lengannya sekarang ke belakang, sampai jauh ke belakang. Selamat pagi Ibu Wibi. Kemudian angkat tangannya sedikit ke atas sambil membuang nafas. Nah, semampunya. Apakah bisa lebih lurus lagi? Jadi kedua tangannya menarik tali dan mendorong ke belakang supaya ada bantuan, tangannya bisa lebih lurus. Turun dulu yuk. Mungkin udah panas tangannya. Kita coba satu kali lagi ya. Putar dulu bahunya ke atas, ke belakang, dan ke bawah. Bahunya mendorong lagi otot-otot tangannya supaya bisa lebih lurus. Tidak bisa lurus sempurna tentunya, tapi kita berusaha supaya otot-ototnya bisa lebih fleksibel. Tarik nafas dulu di sini. Buang nafas, bawa kedua tangannya sedikit lebih ke atas. Otot-otot yang ngerengkel, otot-otot yang tight, yang terkunci, mudah-mudahan dari sendi juga bisa rilis ya. Supaya rasa-rasa nyeri karena ada yang terjepit bisa dilepaskan. Oke, rilis. Aduh, lumayan nih. Lumayan pegel ya, kayak gitu-gitu doang. Yuk kembali duduknya. Sekarang saya mau kita panjangkan tangan ke samping. Kemudian putar ke depan, perlahan aja ya. Putarnya itu dengan kontrol. Jadi bukan pas cepet-cepet ya, tapi kita mau mengontrol semua gerakan kita sehingga sendi-sendinya itu betul-betul tahu mereka mau diapain sih gitu. Semakin besar, bikin lingkarannya besar, 5. Pelan aja sampai dirasakan ini di otot bahu dan di tulang bahu ya. Tulang bahunya kan bulat tuh di dalam mangkoknya. Dia berputar, memancing lagi cairan-cairan ya, asam hyaluronat dan segala macam itu supaya lebih fleksibel. Panjangin lagi ke samping. Sekarang putar ke belakang ya, dari kecil dulu. Biar otot-otot bahunya beradaptasi dulu. Kemudian semakin besar, dengan mobilisasi ini biasanya ya merangsang sendi ya untuk lebih melumasi dirinya sendiri gitu. Kalau udah mulai yang seret-seret kayak mesin ya, dikasih oli, tapi ini olinya alami, keluar sendiri dari tubuh kita. 3 kali lagi yang besar dan perlahan sampai dirasakan. 1, 2,
3. Ya, lumayan. Jepit lagi bahunya, lepaskan. Jepit lagi, and release. 3 sampai 10 ya. 4. Selain dia fleksibel, kita bikin juga kuat. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bawa badannya ke arah kanan. Sudut kursi kanannya ada di tengah tubuh. Kaki kanannya yang ditekuk, kaki kirinya dipanjangkan. Tahu ya, mau ngapain ya? Kita mau warrior. Kedua telapak tangannya pastikan nempel. Jadi tidak terangkat seperti ini. Ya. Tutup nih, telapak kakinya tutup. Dari tumit sampai jempol kaki semuanya nempel ke lantai. Kaki kanannya ditekuk 90 derajat, ini siku-siku. Kaki kirinya lurus selurus-lurusnya. Tangannya lurus ke samping. Perutnya sedot, badannya tegak. Jadi badannya jangan ke depan atau ke kiri kanan ya, tapi yang bagus lurus. Yes. Kalau mau sambil berdiri yang bisa dan sudah biasa silahkan. Saya contohinnya sambil duduk ya. Dari sini, tekuk tangan kanan taruh di siku kanan. Otomatis tangan kirinya ikut ke atas. Ya tangan kanan yang ditaruh di atas paha. Tangan kirinya bawa lagi ke atas, otot-otot pinggang di stretch lagi. Menyenangkan sekali. Kalau bisa, ya betul, yang sudah hafal ya langsung lengan kirinya nempel ke telinga. Ketahuan ini, yang murid senior dan murid baru nih kalau di kelas gitu ya. Kakak kelas sama adik kelas ini. Ya langsung tempel lagi lengannya ke telinga. Kalau yang sulit, aduh ini terlalu sakit gitu, boleh tangannya ke atas aja. Yang bisa boleh lengan kirinya nempel ke telinga. Kaki kirinya, telapaknya jangan sampai keangkat, tempel terus ke lantai. Bernafas, yuk. Inhaling 4, exhaling 4, pelan-pelan kembali. Bisa balik nggak? Tangan kiri pegang paha. Kalau bisa, tangan kirinya turun ke bawah, jangan dilutut ya, agak ke bawah. Tangan kanannya otomatis dibawa ke atas. Bahu yang di atas dorong sedikit ke belakang, jadi badannya membuka gitu. Tangan kirinya ringan sekali ya. Jangan membebani seluruhnya ke situ. Ini cuma untuk pegangan aja, tapi jangan dibebani. Tangan kanan yang di atas boleh menghadap ke atas, mau dibawa lebih ke telinga silahkan semampunya. Nah, pandangan matanya ke depan, atau kalau pusing boleh lihat ke bawah. Bernafas, inhaling dari hidung 4 hitungan. Yuk, exhaling dari sedotan. Perlahan-lahan kembali. Wow. Jadi sekarang gantian, sebelah kiri yuk. Jadi kaki kirinya yang ditekuk, kaki kanannya lurus. Sudut kursinya dari tengah-tengah sini ya, supaya tidak terhalang gitu maksudnya. Cari posisi yang paling bebas untuk bergerak. Kedua telapak kaki menempel ya. Badannya tegak, tidak ke depan, belakang, kiri, kanan. Jadi badannya itu kalau dipasangin tali dari lantai sampai langit-langit itu ada di tulang punggungnya. Jangan talinya di sini, badannya ke depan. Tangan siap panjang ke samping, turunkan dulu bahu, panjangkan leher. Ya. Baru tekuk siku kiri, taruh di kaki kiri, otomatis tangan kanan ke atas. Kaki kanannya kuat menekan ke lantai, tidak terangkat. Yang mau stay di sini silahkan. Yang mau tempel lagi lengan kanannya ke telinga silahkan. Lebih dalam lagi, stretch-nya di pinggang. Tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 4 hitungan. Satu kali lagi ya, tarik nafas, masih di sini. Kaki kanannya masih menjejak kuat, panggul kanannya juga menempel di kursi, tidak terangkat. And kembali dulu. Sekarang tangan kanan cari paha atau cari di bawah lutut. Sambil tangan kirinya ke bawah ke atas, tangan kanan ringan ya, tidak dibebani. Bebannya itu ada di panggulnya. Panggul kiri dan kanan. Kaki kirinya tetap menekan kuat ke lantai.
Kalau nafasnya susah, ingat ya, tarik nafas dari hidung, buang nafasnya dari sedotan. Tangan kiri mau lurus sekali ke atas, kalau mau dibawa sedikit ke telinga silahkan. Lebih dalam stretch-nya, kalau tidak nyaman kembalikan ke atas ya. Tarik nafas di sini, open lagi your chest, bahu yang di atasnya dorong sedikit aja ke belakang. Buang nafas 4 hitungan. Satu kali lagi, tarik nafas 4 hitungan. Buang nafas 4 hitungan sambil kembalikan dulu badannya. Oke, kembali ke depan. Sekarang kita mau latihan perut sedikit ya. Kita mau boat pose. Habis boat pose, kita akan ke chair dan latihan keseimbangan. Masih ingat boat pose-nya? Duduknya di ujung kursi. Tangannya pegangan ke belakang, bahunya dorong sedikit ke belakang, punggungnya sedikit bersandar. Tapi jangan sampai nempel ke sandaran kursi ya. Nanti perutnya nggak kerja ototnya. Kemudian angkat kedua lututnya ke atas. Sambil mendorong, pusar ke punggung, kunci lagi perutnya. Ini latihannya otot perut. Turun. Yang udah sering latihan mungkin sudah mulai merasa ringan ya. Yang baru-baru, aduh kok berat gitu, nggak apa-apa. Nanti sering latihan jadi ringan. Kita coba 2 kali lagi. Yang kedua, kita akan coba meluruskan kaki satu per satu. Oke? Tangan ke belakang, mundur punggungnya sedikit, kunci perut, masukkan pusar ke punggung, tarik nafas, dorong dadanya sedikit ke depan. Sedikit aja. Buang nafas, angkat lutut. Dengan keseimbangan. Kalau perutnya udah shaking, gempa bumi, nggak apa-apa. Tarik nafas, kaki kirinya lurus. Tangan masih berpegangan. Ganti. Buang nafas. Tarik nafas, kaki kanan lurus. Nih, very nice. Turun. Turunkan semuanya. Yang terakhir, saya kasih challenge. Mau coba satu kaki, kiri dan kanan yang naik, atau langsung dua-duanya. Ya. Ini saya kasih contohnya dari samping ya. Samping sini deh. Itu nanti nendang meja. Maklum, rumahnya sempit. Tapi kan bisa ya, kita hanya butuh seluas kursi aja. Yuk, tangannya ke belakang, cari pegangan. Kemudian punggungnya sedikit bersandar, bahu sedikit ke belakang, tarik nafas. Pada saat membuang nafas baru angkat lutut. Pegangannya mapan nih ya. Atur nafas, kapan menarik dan mengeluarkan nafas. Boleh satu kaki, atau mau langsung pelan-pelan dicoba dua-duanya dilurusin. Kan jadi kayak perahu ya. Ya, yang satu kaki boleh ganti kaki sekarang. 3, 2, 1. Keren. Terima kasih yang sudah membuka video. Saya termotivasi melihat kemajuan dari Bapak Ibu ini ya. Luar biasa. Kita mau berdiri. Ya, kalau yang mau di posisi duduk juga boleh. Kita memutar-putar pinggang. Nah, yang mungkin yang duduk agak lebih terbatas, tapi yang berdiri, yuk putar ke kiri. 1, bikin lingkaran besar dengan pinggangnya. 2, kayak menggambar. Kertas gambarnya ada di lantai. Balik yuk. 1, 2, 3. Now is chair pose. Chair pose yang mau di kursi, berarti saya contohin dulu ya, yang dari kursi nanti tangannya lurus, selurus mungkin, badannya dibawa ke depan. Ya, yang penting adalah kerasa kontraksi di paha punggung atas. Yang mau berdiri, yuk kita berdiri di belakang kursi kita. Ini deh. Ya, di belakang kursi. Saya dulu Monik baru join. Oke, kursinya ini sebenarnya cuma buat jaga-jaga aja, ya, tidak perlu berpegangan. Tangan ke depan. Nanti kalau goyah, mau jatuh, boleh pegangan. Tapi kalau bisa, di depan aja. Kakinya buka, lebih kecil dari kaki kursi. Kira-kira 2 kepalan tangan, bisa dikeker-keker nih, ya. Terusin. Panggulnya dulu yang mundur, tarik nafas. Buang nafas, lututnya tekuk. Terus ngintip, jempol kaki kelihatan nggak?
Kalau nggak kelihatan berarti panggulnya kurang mundur ya. Kalau nggak kelihatan berarti seperti ini posisinya. Nggak mau seperti ini, berat ke lutut. Jadi dorong, lututnya lebih ke belakang, panggul lebih ke belakang. Harus bisa lihat jempol kaki sendiri. Yuk pelan-pelan bangun. Agak intens ya. Ada beberapa orang yang nyebutnya ini bukan chair pose, intense pose katanya. Selamat datang Ibu Monica. Ibu Monica apa Ibu Aryani? Aku biasa panggil Ibu Aryani ya. Langsung join aja ya. 2 kali lagi, siap? Udah kebayang ya, tangan ke depan. Kemudian dorong panggulnya ke belakang. Yang di kursi mulai maju badannya. Kemudian turun panggulnya, tekuk lututnya. Ya, yang di kursi juga mengikuti posenya seperti ini. Lihat jempol kaki, cek. Kemudian apakah tangan kanannya bisa lebih lurus ke atas dibanding tangan kiri? Turun dulu. Coba tangan kirinya yang dinaikin ke atas. Turun lagi. Pelan-pelan bangun dulu. Mulai pegal. Masih ada 1 kali lagi. 1 kali lagi, coba 2 tangan ke atasin semampunya ya. Kadang di punggungnya kayak yang ngunci, nggak bisa ke atas banget. Emang seperti itu, nggak apa-apa ya, kan keterbatasan tulang kita. Tapi kita coba ototnya yang kita panjangin. Tangan lurus ke depan. Perut kunci, sedot. Pusernya masuk ke punggung. Dorong panggulnya ke belakang. Inhale. Exhale, tekuk lututnya. Tarik nafas sambil bawa kedua lengannya lebih ke atas. Sehingga pandangan matanya ke depan sekarang bukan ke bawah. Sambil ngintip jempol kaki, jangan sampai ketutup. Kalau jempol kaki nggak kelihatan, mundur lagi panggulnya. Kemudian atur nafas, lengannya bawa lebih lurus lagi ke atas. Dorong dadanya ke depan. Rasanya ada tekanan di punggung bagian atas. Oke, rilis. Wow. Waktu kita tinggal 8 menit lagi. Wah, hari ini nggak bisa dance ya. Nanti minggu depan ya. Karena kita belum latihan keseimbangan nih. Keseimbangan penting sekali, right? Kursinya di kiri. Kitanya di kanan. Jadi tangan kiri pegang kursi. Kaki kirinya dan kaki kanan, 2 kepalan tangan seperti tadi. Angkat semua jari kakinya dulu. Rasakan 4 titik di bawah telapak kakinya ini sudah melekat kuat ke lantai. Baru turunin jari kakinya dari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk dan jempol kaki. Jadi kerasa si kaki itu kayak kaki katak ya, gitu nempel kayak ada lemnya. Tangan kanannya di pinggang yuk, tangan kirinya pegangan. Option 1 masih ingat, telapak kaki di ankle. Kuncinya adalah buka groinnya. Tadi kita udah latihan ya di warrior ya, kita membuka kaki kita. Option 2 di betis, di bawah lutut. Tidak boleh di lutut. Ya, jangan sampai lututnya kena. Option 3, ya yang udah biasa yuk, boleh pakai tangan ambil taruh kakinya di dalam paha. Di atas lutut. Kalau kayak gini lututnya kena, mending turun ya. Lutut tidak boleh kena sama sekali. Ya. Keren. Yang mau dipegangin seperti ini biar dia nggak jatuh, feel free to do so ya, boleh. Tapi kalau misalnya ini sudah terikat, betis, pergelangan kaki atau paha, kaki kiri dan kaki kanan saling dorong-mendorong ya, saling dorong-mendorong biar dia kekunci. Tangan kanannya boleh pelan-pelan bawa di depan dada. Kalau kakinya merosot, pegangin lagi. Kalau udah mapan, boleh di sini. Kaki kirinya bawa lebih lurus lagi. Cari 1 titik di lantai, 4 meter di depan atau 3 meter di depan, kunci di situ. Supaya pandangan mata kita terkunci, pikiran kita juga stabil, nafasnya tenang. Inhale 4 and exhale 4. Seimbanglah kita, kalau kita bisa fokus dan tenang. Kalau bisa, kalau sudah stabil, tangan kiri dan tangan kanannya boleh telapak tangannya menempel di depan dada. Kalau goyah, boleh cari pegangannya lagi. Yes. Dari sini boleh perlahan-lahan tangannya bawa ke atas yang mau. Kalau goyah, stop. Kalau sudah seimbang, nice. Bawa ke atas ya. Sedot lagi perutnya, supaya lebih mapan pinggangnya.
Release, luar biasa. Kaki yang satunya ya, harusnya lebih mudah nih kaki yang satunya. Sekarang kursinya di kanan. Right. Sama seperti tadi, tangan kanan pegang kursi, tangan kiri di pinggang, angkat 4 jari kakinya dulu, jarak kedua kaki, 2 kepalan tangan. Kalau 4 titik di bawah telapak kakinya sudah mapan menempel, baru turunin jari kaki, kelingking, manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jempol kaki. Option 1, kaki kiri telapak kakinya nempel di pergelangan kaki kanan. Option 2, boleh dibetis. Lututnya buka. Kalau yang masih seperti ini, buka yuk sedikit. Supaya groinnya kerasain. Memang tiap orang beda-beda ya. Tergantung bentuk tulang panggul, ada yang bisa sangat membuka seperti saya, ada yang lebih terbatas. Usahakan aja sampai stretch-nya kerasa. Option 3. Yang tadi option 3, ini option 3 juga loh ya. Jangan sebelah-sebelah beda-beda. Yang mau dipegangin, silahkan. Cari lagi satu titiknya, kunci pandangan matanya di titik itu. Ya, kalau sudah mapan, mau tetap dipegangin boleh, atau sudah bisa melepaskan tangannya, silahkan yang kiri. Tangan kiri di depan dada, pandangan matanya fokus, pikirannya tenang. Nafasnya juga teratur, inhaling 4 and exhaling 4. Kalau sudah bisa, mau coba menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. Tarik nafas 4 hitungan. And exhaling 4. Kalau sudah bisa lagi, boleh bawa tangannya ke atas. Apakah kaki kanan dan kiri berbeda? Kaki kanan biasanya lebih mapan ya, tapi mungkin ada juga yang kaki kirinya yang lebih kuat. 3, 2, 1, yeay! Kasih tepuk tangan dulu dong, hebat banget di sini semuanya. Oke, tinggal 3 menit. Jadi kita kembali duduk. Kalau tadi pakai sandaran kaki, silahkan dipersiapkan lagi. Kita kembali duduk. Ya. Duduk lagi, masuk ke dalam kursi, pejamkan mata, duduk bersandar. Sekarang kedua tangannya di atas paha aja, biar lebih rileks. Apakah telapak tangan yang menangkup atau membuka? Silahkan mana yang lebih nyaman untuk bahunya. Mulai memejamkan mata, tarik nafasnya 4 hitungan. Buang nafasnya sekarang 5 hitungan. Mungkin selama latihan banyak hal-hal, banyak suara saya ya berisik gitu di dalam kepala. Jadi sekarang feel free untuk menurunkan lagi semua tensionnya yang terbangun selama latihan. Kalau suara saya tidak terlalu dengar, tidak apa-apa. Yang penting relax, inhaling 4 hitungan dan exhaling 5 hitung. Tarik nafas dari hidung 4 hitungan. Buang nafas 5 hitung. Sama seperti di awal ya. Pada saat menarik nafas, ambil lagi banyak oksigen. Penuhi paru-paru kita dengan energi yang baru, energi yang memulihkan. Bawa nafas kita ke bagian tubuh yang masih terasa tidak nyaman. Buang nafas, bayangkan energi yang berputar membawa semua keluhan kita lepas dan meninggalkan kita. Bayangkan semua keletihan dan semua beban itu mulai mencair meninggalkan tubuh kita. Hanya kebahagiaan dan senyuman aja yang kita punya sekarang. Tarik nafas. Buang nafas. Pada saat menarik nafas, sekarang coba yuk kita fokuskan pikiran kita ke area ubun-ubun kepala kita.
Bisakah kita membayangkan ubun-ubun kepala kita itu mulai bersinar pada saat melepaskan hembusan nafas? Sinarnya semakin kuat, memulihkan semua hubungan spiritualitas kita, ya, supaya kehidupan doa-doa kita juga lebih diperkuat. Kemudian kita menarik nafas, fokuskan pikiran kita di satu titik di antara kedua alis. Bayangkan sinar putih yang berpendar di antara kedua alis kita. Pada saat kita membuang nafas, sinar itu semakin kuat menyinari seluruh panca indera kita. Mata, hidung, perasa kita, pendengaran kita, rasanya diberikan energi yang kuat. Menarik nafas, fokuskan pikiran kita di area tenggorokan. Bayangkan sinar yang kuat berpendar di bagian tenggorokan kita, menguatkan organ-organ suara kita, menghempas semua iritan-iritan yang mengganggu pita suara, dan semoga suara-suara dan ide-ide kita juga lebih didengar. Tarik nafas, fokuskan ke area dada. Bayangkan sinar putih yang kuat menyinari seluruh organ-organ di sekitar dada kita. Organ-organ jantung, peredaran darah, dan juga cinta kasih kita juga semakin diperkuat menyebar ke seluruh orang-orang di sekitar kita. Sekarang tarik nafas, bawa ke area perut. Bayangkan sinar putih yang kuat berpendar, memberikan energi untuk organ-organ pencernaan kita yang terlalu sering diare atau yang malah susah ke belakang. Mudah-mudahan semuanya, masalah GERD, masalah lambung juga mulai lebih damai terhadap tubuh kita. Dan juga emosi-emosi kita menjadi lebih positif. Emosi yang negatif semuanya dihempaskan pergi dari tubuh. Tarik nafas, fokuskan sekarang ke area panggul. Sinar putih menyinari area panggul kita, memulihkan organ-organ reproduksi kita, sekaligus juga membuat relasi kita menjadi lebih kuat dengan keluarga, dengan teman-teman di Zoom saat ini. Kita menjadi suatu keluarga yang saling memberikan energi positif satu sama lain. Terakhir, tarik nafas, fokuskan ke bagian tulang ekor. Tarik nafas paling dalam dan bayangkan sinar putih menyinari semua bagian rangka, otot, sendi, bagian lengan kita, kaki, tumpai. Dan juga semoga semua dasar-dasar kehidupan kita menjadi kuat. Tarik nafas panjang dari hidung. Lepaskan dari mulut, tapi sekarang. Tarik nafas dari hidung. Satu kali lagi terakhir, tarik nafas dari hidung. Perlahan buka mata. Kedua telapak tangan di depan dada, tundukkan kepala. Terima kasih kepada Tuhan kita sudah bisa latihan ya hari ini. Semoga banyak manfaat baik untuk tubuh kita, untuk pikiran kita, untuk jiwa kita. Selamat berhari Sabtu. Terima kasih Ibu Sonya, Ibu Widi, ya Ibu Felicia juga, Ibu Sumbini. Ya, sehat terus semuanya, Ibu Mariani, Ibu Siaga. Aduh, kapan ya kita ketemu lagi ya? Seru banget. Terima kasih Bu Lina. Ibu Mariana, ya. Kemudian juga siapa ini yang atas nama Lenovo ya? Ibu siapa namanya? Yo. Senang sekali lihat wajah-wajahnya. Seger.
Semoga sehat semuanya ya dan enjoy weekendnya. Baik di Jakarta, di Bandung, dimanapun berada. Baik, saya mohon pamit ya. Ibu Louis, ya sehat terus Ibu. Baik, sampai ketemu lagi. Revi, terima kasih.